Hai, Assalamualaikum. Kali ini kita akan membuat pizza dari kolang-kaling loh. Jadi, keep on watching. Nah, untuk bahan isian pizzanya di sini kita menggunakan kolang-kaling yang telah dipotong kecil-kecil seperti ini dan dicuci menggunakan air ya. Ini adalah bahan utamanya. Kemudian siapkan irisan bakso, bisa diganti dengan topping lain seperti sosis. Nah, di sini juga kita menggunakan bumbu halus seperti bawang putih, bawang merah, merah, dan cabai rawit untuk menumis kolang-kalingnya. Lalu, di sini juga kita menggunakan irisan besar bawang bombay yang berbentuk kering seperti ini. Ada sedikit daun kemangi. Lalu, ada juga untuk mempercantiknya gunakan irisan cabai merah dan cabai hijau yang telah dibuang bijinya. Lalu untuk sausnya di sini kita menggunakan saus spaghetti, menggunakan keju leleh atau mozzarella, dan juga 1 bungkus mayonnaise. Nah, untuk membuat adonannya di sini kita menggunakan tepung terigu sebanyak 250 gram. Lalu ada 1 sendok makan ragi instan. Kemudian ada 1 sendok makan gula pasir. Dan ada 1 butir telur ayam. Dan kita menggunakan 50 gram mentega. Jika kalian tidak ada timbangan, 1 bungkus mentega ini sebanyak 200 gram bisa dibagi 4 ya. Untuk membuat adonannya, siapkan 1 wadah besar dan bersih ya. Masukkan terigu terlebih dahulu. Nah, jika terigu sudah dimasukkan ke dalam wadah, yang kedua yaitu masukkan gula pasir dan juga ragi instannya. Mengapa di sini menggunakan gula pasir? Karena gula pasir mempercepat untuk proses pengembangannya. Nah, aduk-aduk hingga ragi, gula pasir, dan terigu tercampur merata. Kalian bisa juga menambahkan sedikit susu bubuk ya, agar rasanya menjadi lebih gurih dan lebih lezat. Tapi di sini kita tidak menggunakannya. Lalu tambahkan 90 ml air hangat kuku, jangan terlalu panas ya. Aduk-aduk sebentar. Dan yang terakhir masukkan 1 butir telur. Nah, kita uleni adonannya hingga setengah kali seperti ini ya. Lalu masukkan 50 gram mentega. Nah, uleni kembali hingga teksturnya benar-benar kalis. Nah, jika tekstur adonannya sudah kalis seperti ini, diamkan selama 20 menit ya. Nah, untuk isiannya di sini kita akan mengolah terlebih dahulu kolang-kalingnya beserta bakso dan juga bumbu halus yang tadi. Untuk memasaknya, siapkan 5 sendok makan minyak goreng, lalu panaskan. Lalu tumis bumbu yang telah dihaluskan tadi ya. Jika bumbunya sudah matang seperti ini, bisa ditambahkan sedikit air ya. Nah, jika bumbunya sudah seperti ini, lalu masukkan irisan kolang-kalingnya ya. Sebelumnya, kolang-kaling telah direndam menggunakan air agar tidak berlendir. Nah, mengapa di sini kita menggunakan kolang-kaling? Karena kolang-kaling itu memiliki rasa yang hambar. Jadi jika dibuat manisan atau dibumbui seperti ini, bumbunya akan meresap ke dalam kolang-kalingnya.
Lalu, masukkan bakso ke dalam kolang-kaling. Aduk merata hingga bakso dan kolang-kaling bercampur dengan bumbu. Jangan lupa untuk tambahkan bumbu penyedap ya, seperti gula, garam, dan kaldu bubuk secukupnya saja. Dan yang terakhir, tambahkan daun kemangi. Sebelumnya, jangan lupa untuk mengolesi permukaan loyang dengan mentega agar tidak menempel. Nah, inilah hasil adonan yang sudah didiamkan. Teksturnya akan menjadi halus dan lebih lembut. Nah, dari 250 gram terigu, adonan bisa menjadi 2 loyang. Jika adonan sudah rata seperti ini, jangan lupa untuk menusuk-nusuk di permukaannya ya, agar ketika dipanggang nanti tidak menggelembung. Nah, jika tidak ada saus spaghetti, bisa diganti dengan saus tomat. Ratakan saus hingga seluruh permukaan adonan tertutup dengan saus. Jika seluruh permukaannya sudah diolesi dengan saus, lalu susun potongan bawang bombay di layer keduanya. Potong bawang bombay hingga menyerupai ring seperti ini ya. Susun dengan rapi hingga seluruh permukaannya tertutup dengan bawang bombay. Lalu masukkan toppingnya sesuai selera ya. Di sini kalian bisa menggunakan sosis juga sebagai tambahannya, atau kornet, daging sapi, daging ayam, dan sesuai kalian yang punya saja di rumah ya. Nah, jangan lupa untuk parut keju di atas seluruh permukaan adonan. Jika sudah ditaburi keju, tambahkan mayones di atas keju yang tadi ya, hingga adonan tertutup dengan mayones. Lalu taburi kembali menggunakan bawang bombay. Dan sebagai pemanis tambahkan irisan cabai ya. Di sini kita menggunakan cabai merah dan cabai hijau. Bisa juga diganti menggunakan paprika merah, paprika hijau, atau paprika kuning sebagai pecantik dan sebagai penghias warnanya. Dan jika sudah siap seperti ini, bisa siap dipanggang menggunakan oven selama 45 menit hingga adonan rotinya mengering ya. Dan jika sudah matang, tampilannya akan seperti ini. Sangat menggiurkan sekali kan, kejunya lumer dan pastinya rotinya sangat lembut sekali. Cocok untuk dihidangkan saat kumpul keluarga, jadi jangan lupa dicoba di rumah ya.